mudah-mudahan secara bertahap bisa kita memakmurkan rumah Allah. Kenapa ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, apa kata Rasul? Ala adulukum ma yamhullahu toya wa tarfa'u bihi daraja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau ndak kamu aku tunjukkan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu amal soleh, kojoelo, perbuatan baik. Apabila kamu lakukan perbuatan itu, wa tarfa'u bihi daraja wa khatta anhu zunuba, akan menghapus dosa-dosa yang lalu dan mengangkat derajatmu masuk yang akan datang. Ibu, lihat do kita nambah dosa. Lai banyak dosa kita. Apalagi yang dimungku ibu, banyak dosa. Nah, kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa yang pernah kita lakukan. Lalu Rasul katakan janji kepada kita, mau ndak kamu aku ajarkan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, apabila kamu lakukan akan menghapus dosa-dosamu yang lalu, dosamu yang lampau, dosamu yang masa yang datang. Apa itu? Masa lalu, masa yang dulu bergelimang dengan dosa akan dihapuskan. Apa perbuatannya? Salah satu perbuatan itu adalah wakasratul khuta ilal masjid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kami tidak di masjid dah Ustaz. Tapi di mana kami kini? Di surau. Dalam hadis tu disebutkan ke masjid. Apa makna masjid? Sajadah, tempat sujud. Masjid itu ada dua. Ada masjid jami', ada masjid biasa. Mana? Ini juga disebut tempat solat. Tempat solat berjamaah. Jadi kata Pak pengurus tadi, mudah-mudahan dengan adanya remaja kita, apalagi dengan adanya garin kita nanti, kita bisa untuk sholat berjamaah. Pak pengurus, ambo punya surau lautan di Tobek Panjang. Di Mawar. Sabolun SD ado yang badan tinggi, panjangnya 40 meter. Tingginya 10 sampai 3,5 meter. Kita yang jadi pengurus ada 3 orang. Kita di situ punya garin tetap 5 waktu sehari semalam. Di mana dananya Ustaz? Apakah proyek thank you je? Enggak. Di mana dananya? Ndak orang kita gaji garin 600.000 sebulan. Itu di mana dananya? Ambo, Pak. Apa ambo banyak yang mapan secara ekonomi di siko. Ambo di rumah punya kota impak. Impak sebelum subuh dikunci. Impak 10.000 sehari. Ambo dah banyak-banyak doh. Ngata banyaknya? 350.000 dalam sebulan. Untuk untuk garin. Yang selebihnya di ma, ambo buek kota impak di lotaan di kode-kode di tompek belanja. Itu dia ambo. Apalagi apa ambo siko banyak. Nyumbang siko 50.000, iko 20.000, iko 30.000. Bisa terlaksana. Apalagi ibu kita, maaf, bapak orang yang bado di siko. Kami di Papua, ambo, cuma yang berjalan surangnya Pak. Tetapi alhamdulillah mulai 5 tahun kok kamilah sudah melakukan itu. Walaupun surau ketek, tapi bisa kita melakukan. Kemana caranya? Pai yang berceramah, pai kasih junjung, pai kumbua, pai batu sangka. Disitulah cara menghidupkannya dek kita. Kenapa ibu? Efeknya ba'a. Ketika kita tolong agama Allah, kita bantu agama Allah, kita impak, kita sedekah. Yakinlah bu, salah satu yang ambo rason Pak pengurus. Kami bisa kita keluar dari bank. Kalau pegawai kok Pak, tak ada kamu utang.
Tetapi setelah itu yang bisa ambo lakukan, yang ambo dapein dengan rahmat Allah, karunia Allah, bisa istri bisa keluar dari bank, kita bisa keluar dari bank, ndak ada kita bisa terkait dengan riba lede. Apa maknanya? Ketika kita tolong agama Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Jadi Ibu Pak, tanamkanlah azam apa untuk punya garin, kemudian garin digaji, mas yang apa, mas yang ibu nanti yang dikaruniai rezeki oleh Allah. Janganlah pelit. Jangan kita pilih-pilih, jangan kita pikir-pikir. Kenapa Ibu Pak? Ketika ibu ambo meninggal di dunia, kemudian dimasukkan di dalam kubur, kemudian dia sudah berada di dalam kubur, apa penyesalan yang pertama? Parji'na, kembalilah ambo ke dunia lihat. Untuk dikembaliin, bukan untuk yang lain, tetapi penyesalan yang pertama adalah pasaddoqo, ambo ingin basidoka. Bukan haji katanya, bukan umroh katanya. Ya Allah, kembalilah ambo ke dunia lihat ya Allah untuk berhaji, untuk umroh. Bukan itu katanya Pak. Kenapa menafsiran para ulama? Dijelaskan oleh para ulama, kalau haji, kalau umroh, lah masuk kita nanti ke dalam surga, baru dilihatkan amal kebaikan itu. Tetapi sedekah kita akan menaungi, akan melindungi kita. Kapan? Mulai kita berada di alam kubur. Nah, jangan sampilik gitu. Kenapa Bu? Penyesalan janta masuk kita orang yang menyosor dari itu. Oke. Lalu dengan uang yang kita beri terkumpul 500.000, 600.000, 1 juta umpamanya. Lalu ada orang yang azan di sini. Lalu ada muazin di sini, azan dia. Lalu ada orang yang melakukan sholat berjamaah. Kita akan mendapatkan pahala dari itu. Maka satu yang akan menghapuskan dosa itu adalah wa kasratul khuta, banyak melangkahkan kaki ke surau atau ke masjid. Pak, coba kita lihat. Orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang rajin sholat berjamaah ke surau, ke masjid, mereka itu nanti akan diwafatkan, dimatikan di dalam keadaan husnul. Lai taraga, Bu. Lai taraga. Oke. Yuwana taraga. Coba lihat deh, Bu, hadis Rasulullah. Atani laili rabbi tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah. Pada suatu malam aku bermimpi dengan kata Rasulullah, aku bermimpi dengan Rabbku. Atani laili rabbi tabaraka wa ta'ala. Pada suatu malam Tuhanku, Rabbku datang kepadaku dengan wajah yang begitu indah. Fil manam. Dia itu datang kepadaku dalam keadaan aku bermimpi. Bu, kalau wak lihat hadis Rasulullah, mimpi 3 macam. Pertama, mimpi yang datang dari Allah. Tu yang dicontoh dek Nabi tadi. Tu boleh diciton deh. Boleh kita citon kok orang deh. Are mimpi nanya aji, mimpi na pai umroh, mimpi berada di majelis ilmu, mimpi kita baca Al-Quran, mimpi bersedekah, tu boleh diciton. Yang kedua, mimpi datang dari setan. Contoh mimpi datang dari setan, kita dalam mimpi ini ditusuk ada orang dari belakang, ditusuk dari muka, beradu kita pada tompek yang sangat gelap, yang sangat menakutkan. Itu mimpi dari setan. Dan ada yang ketiga, Bu, mimpi dia adalah buah kojo siang hari yang tidak selesai tabau lolok dek kitanya. Contoh, apa yang manggalih? Maito yang tong piti mimpi. Katikonya metong-etong piti, tiba pelanggan, dadi dia punya dah selesai deh.
Beko malamnya mimpi. Atau apa-apa ambung pamonyo. Dia buka-buka Facebook, buka-buka WA. Nampak mantan. Siapa nampak dia? Mantan katiko dulu. Yalah to berlip agak dia. Laponu pipi podo dalam biasa. Buka-buka. Apa-apa boleh menghayal. Peka palo. Katiko siang takone hal yang mode tu. Datang ke rumah. Ada dah. Takojiknya. Putui hayalan tadi. Nanti malam takone de dalam tabayang ingitnya dalam mimpi. Iko yang dikecen. Kojo di siang hari yang tak selesai. Kemudian tabau. Oke. Tuh. Atani laili rabbi tabaraka wa ta'ala. Pada suatu malam Rabbku datang kepadaku dalam keadaan fil manam, dalam mimpi. Keceknya. Ya Muhammad. Hal tadaruna fima yahtasimul malaikatul a'la. Wahai Muhammad, kata Allah, tahu ndak kamu sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, apabila kamu lakukan pekerjaan itu akan membuat malaikat berebut-rebut untuk mencatatnya. Letaragak bu deh. Amal soleh yang wak kojon, lalu malaikat barabui-rabui untuk mencatat. Malaikat yang ikut, inyo yang mencatat. Yang ikut, ingo yang catat. Artinya, begitu malaikat berebut-rebut untuk mencatatnya. Lalu kata Rasulullah, "Naam, mau ya Rasulullah." Apa itu? Salah satu perbuatannya itu adalah ibu pak, wa kasratul khutta ilal masjid, wa intizaru shalah ba'da shalah, wudu ala makarihi. Salah satu perbuatannya adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedua, yang kita lakukan ini menunggu waktu sholat sampai ke sholat, sampai sholat isya. Yang ketiga adalah berwudu pada saat yang tidak menyenangkan. Bila berwudu tidak menyenang nih? Malam tu malih. Subuh, tak pagi deh pak. Kalau pagi sholat duha gitu deh. Subuh, kemudian lain di tompek yang dingin, sadingin-dinginnya. Di mana sih kau yang tompek yang dingin ini? Tua, bau dua wak di situ. Kesempurnakan wudhu kita di situ. Iko yang akan menghapuskan dosa. Oke, lanjut pada poin yang pertama. Yang poin yang pertama, setelah itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wa kasratul khutta ilal masjid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu solat ke solat berikutnya. Kemudian apa lagi? Berwudu pada saat yang tidak menyenangkan. Kata Allah, Shaddaqta ya Muhammad. Benar engkau ya Muhammad. Faman fa'ala zalik. Siapa yang melakukan yang tiga ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata bil khairi. Dia akan dimatikan di dalam keadaan husnul khotimah. Letaraga ibu mati dalam keadaan baik. Apa letaraga mati dalam keadaan husnul khotimah? Bu, mati kita adik-adik kami ada duanya. Yang pertama su'ul khotimah, yang kedua di mana mati dalam keadaan su'ul khotimah ada playnya di minumnya aku dak minum dipakainya lem cap kambing disoknya lem cap kambing kemudian playnya dibawanya onda sambil itu ketikanya bawa onda sambil itu dipanji yang listrik kira-kira bahannya orang yang mode koko mati dalam keadaan su'ul khotimah dan yang tak inginkan hal yang mode itu deh.
Tapi ada orang yang mati dalam keadaan baik. Apa cara jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan baik itu? Bu, ada cara dek Nabi. Cek Nabi, rajin-rajinlah datang untuk sholat berjamaah. Ibu deh. Apalagi ibu nanti sudah punya garin tetap. Ada yang membersihkan, ada yang menjadi azan, ada yang jadi imam. Ibu datang kemari sholat berjamaah. Bayangkanlah ibu yang di belakang. Tot Jawa do ke SDT. Apa yang Jawa di Sabala. Lalu kita perkira. Bu, mas yang kita kok beda jarak kita dari surau dari masjid ya? Ya enggak? Ada yang 1 meter. Ada yang 200 meter. Ada yang 300 meter jarak kita. Kita anggaplah ibu. Dalam 1 meternya bagi ibu-ibu beralangkah deh ibu deh. 1 meter. Coba lihat meternya. Berana? Coba lihat ibu-ibu nih. Ibu nan jenggo deh. Yo mau 2 deh. Tapi ibu yang agak ayu jalannya lambe, omong 3 deh. Ada yang 1 meter salangkara. Oke, anggap 3. Ibu, jarak rumah ibu dari surau sebanyak 100 meter. 100 meter kali 3. 300. Itu pai baru deh. Balik. 300 kita ambil dari Rasulullah. Man tahara fi baitiha, siapa yang berwuduk dari rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat ke rumah Allah. Untuk ke rumah Allahnya? Alhamdulillah. Kado ke kalau hanya ke rumah Allah, pis. Yoda, dak ke masoji manganyo ke, pe mambi ayu tujuan masoji. Untuk ada ube, tahu. Mudah-mudahan jamaah kita ledak tu deh. Kamanyo ke masjid, langkahkan kaki ke masjid. Dalam 300 meter tadi 1 meter berapa tadi? 300. Kalau PP 600 meter, ambil hadis Rasulullah. Man tahara fi baitiha, siapa yang berwuduk dari rumahnya, summa basa ila bin baitillah, kemudian dia berangkat ke rumah Allah, liyaqdi faridatan, untuk melakukan salat berjamaah. Kanat khutwatahu, setiap langkahnya yang nyolangkahkan akan menghapus dosanya. Selangkah yang satu akan menggugurkan. Bu, kalau jarak kita dari masjid 300 meter berarti 600 langkah akan diapuin dosa kita 600. Itu sekali pai deh Pak. PP. Berada puin dosa kita 600. Kalau kita beko 5 kali 6 kali 5 kali berada punya dosa. Berapa? 3.000. Kini le bertanya ambo ke ibu cak. Le adu yang nan sayu laku lah boros mbuek dosa ya. 3.000 mbuek dosa sagi ya. Le adu yang mbuek dosa di kita 3.000 sagi itulah royal ibu Dak ada orang buat dosa 3.000 sai deh. Tetapi begitu kasih sayang Allah sama kita ada. Kalau jarak kita 1 meter berarti sai samalam berapa dihapuskan dosa kita 3.000. Siapa yang mendapat itu deh Pak? Siapa yang mendapat itu deh? Orang yang datang untuk sholat berjamaah ke surau, ke masjid,
melakukan sholat Jadi ibu yang di belakang, kalau gak sakit-sakit ngene awak, domam-domam puyuh, ale tahu bu domam puyuh? Lalu bilalang dicongku je. Nyo domam makannya banyak, cibodak topi losuang apa talotak disontuang. Banyak makannya. Pak, bu lah kamari ngade bu sholat berjamaah. Maku dengan sehari ibu diapuin dosa kita 3.000 dikali beko seminggu dikali sebulan, maka pantaslah mereka itu mata bil khairi, mati dalam keadaan husnul. Nah, itu penyobok bu. Jadi Pak, Bu, kodok-kodoklah datang ke surau. Kodok-kodoklah datang ke masjid melakukan sholat berjamaah. Kenapa, Bu? Salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, salah satu dari 7 itu, yauma la tillu illa tilluhu, di mana tidak ada lagi naungan. Seorang ayah tidak bisa menolong anak, seorang ayah tidak bisa menolong bawahannya, istrinya, anaknya. Kita sebagai mama tak bisa menolong kemenakan. Kapan nanti? Pada hari kiamat nanti, yauma la tillu illa tilluhu. Salah satu orang yang mendapatkan naungan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang siapa dia? Wal qalbu mu'allaku bil masjid. Orang yang hati tagantung di rumah Allah. Dak nampak hati kami siko tagantung, Ustaz. Lihat dua tibu tagantung di siko. Kalau ada hati tagantung diambil lah dia orang lekwa. Anak muda-muda ambil hati beko. Remaji tagantung hati ke masoji ditembak screenshot aku. Nah, masuk nak kasih kuati deh. Basobok lah hati sama hati. Boy bilolang mato tang tung. Maiko bu, makna kiasan. Apa maknanya hati tagantung di suau, tagantung di masoji? Apa ambo di rumah, adik-adik ambo main PC bu, Facebook lah, ada PC bu dah. Main Facebook, apa di sawah, udah ambo manggale, lalu ada orang azan di siko, nyotinggan gale, nyotinggan kojo, nyotinggan perbuatan kojonyo ke duniaannya, datangnya ke rumah Allah salat berjamaah. Iko disobui orang yang tagantung hati di masoji, dan orang kolah yang akan mendapat naungan nanti di hari kiamat. Ibu-ibu nan adik-adik ambo nanti ingin nonton ceramahku nanti bisa juga dicalik nanti. Bilo kita punya YouTube-nya. Salah satu YouTube-nya adalah namanya DML, Dai Mudah Lintau. Dai Mudah Lintau. Buka nanti tadi yang dikecek apa tadi? Berkurban. Sanamu ingin berkurban. Di situ cari nanti kenapa harus berkurban. Ada beberapa buah alasan dek kita di situ. Jadi bagi adik-adik kamu nanti buka. Jangan lupa. Iya mana kok? Oke. Ibu. Jadi karena waktu Isya kita sudah masuk. Jadi satu poin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ingat Bu, satu hal, bahwa ada 3 perbuatan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa masa lampau, dosa yang pernah kita lakukan, dan mengangkat derajat kita masa yang akan datang. Salah satunya adalah wakasrotul khutwa ilal masjid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Orang yang rajin sholat berjamaah, dia tidak akan mendapatkan pahala 27. Tidak saja itu, tetapi akhir hayatnya adalah husnul. Yang kedua, perbuatan menghapus dosa itu, mengangkat derajat itu adalah
intizoru sholat ba'da sholat. Artinya, inyo datangnya ke masjid, datangnya ke subuh di maghrib deh, dak baliknya deh. Nganyo menunggu waktu sholat isya. Subuh pun modetunya, ibu. Subuh pun modetunya, ndak baliknya zuhur. Bukan itu maknanya. Nyo nanti waktu sholat suruh di surau. Coba lihat ibu. Kata Rasulullah, man sholat subuh pi jamaah. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah? Di mana? Di masjid, di surau. Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah. Anggaplah ini ibu. Waktu sholat subuh kita jam 5 azan. Jam 5 kurang 5. Kemudian azan 5 menit. Kemudian jam 5 nunggu kawan sholat sunat fajarnya gak 2 rakaat. Tunggu kawan jam 5 lewat 10. Jam 5 lewat 10 jadi sholatnya. Dapet lo Imam Valentino Rossi. Kancang. Jam 5 lewat 10. Jam 5 lewat 20. Jam 5 lewat 20 zikirnya. Abi jam setengah 5, setengah 6 kurang 5. Jam setengah 6 kurang 5, dak baliknya kuma dulu deh. Nganyo baca Al-Quran, nganyo zikir, nganyo dongan ceramah, nganyo dongan YouTube, menganyo kegiatan-kegiatan yang baik. Sampai bila? Hatta tatla'u samsu. Sampai terbit. Kapan berterbit matahari itu? Waktu suruk. Jam berapa waktu suruk kini? Jam 6 lewe ompek boleh. Jam 6 lewe ompek boleh. Waktu terlarang ibu pak. Tak boleh kita solat sunat Isra' doh. Bagata 10 minit setelah itu. Jadi jam berapa? Kira-kira jam setengah 7 lewe. Setengah 7 kurang 5. Lama kami di siko Ustaz. Bongi udah kami beko. Kopi tak lambe. Air tak lambe. Di dongka kami beko. Wih, ndak kecen lah kayaknya. Dah, si neneng kan sholat suruh sabonte lu dah. Jadi, basabalah udah dulu sabonte. Ibu lakukan beko sangat tujuh kurang 5. Kata Rasulullah. Man sholat subuh pi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah. Dia duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatla'u samsu. Sampai sampai waktu suruh. 10 menit setelah itu. Baru dia melakukan sholat sunat. Sholat sunat apa namanya bu? Sholat sunat? Sholat sunat apa pak? Rawatib. Duha ulun lai. Waktu suruh. Sholatnya Isra. Aku sholat sunat Isra 2 rakaat karena Allah. Pahala ibu. Kalau itu yang kita lakukan, kata Rasulullah pahalonya. Siapa sholat subuh berjamaah di rumah Allah, di surau, di masjid. Kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai tabi. Tabi matahari jam waktu suruk tadi. 10 menit setelah itu barunya melakukan sholat sunat. Pahalo ibu. Faka'annama hajja wal umroh. Maka pahalo sama dengan haji dan umroh. Tambah di ujungnya. Tamma. Sempurna. Kalau iko yang ibu lakukan. Kalau ibu nala dintai-intai malaikat maut. Apa dintai-intai malaikat maut. Rajinlah. Yang kita lakukan untuk itu. Samu nilai haji dan umroh itu deh. Yaitu sholat sunat Isra. Jadi ibu lakukan tuh. Yang terakhir atau penghapus dosa tadi, mengangkat derajat tadi, yaitu lakukan wudu lah pada waktu malam atau pada waktu yang tidak disukai. Jadi 3 isi dari ceramah kita. Jadi ibu, sekali lagi bagi anak-anak kami, help me please. Can you listen to me? Oke. Subscribe Dai Muda. Oke, Oke. Terima kasih banyak, Pak. Pak pengurus, mode-modeko cara penyampaian ambo gua modeku aja nya. Oke. Jadi mudah-mudahan Ibu Ambo semakin rajin kita sholat berjamaah. Endingnya, akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.